Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sally Monika Sari dengan NIM 2112700040 Prodi Tadris IPS Unpas Bengkulu. Di sini saya akan membahas mengenai bahaya erit. Pengertian radikalisme. Radikalisme adalah suatu paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan tatanan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara kekerasan atau drastis. Gerakan radikalisme adalah sikap atau semangat yang membawa pada tindakan yang bertujuan untuk mengubah dan mengubah tatanan yang mapan dengan menggantikannya dengan gagasan atau pemahaman baru. Kelompok radikalisme umumnya memahami teks tentang cara yang kaku dan tekstual sehingga menghasilkan kesimpulan yang melompat. Beberapa ciri-ciri radikalisme antara lain mengklaim kebenaran tunggal dan kelompok lain yang tidak sependapat, klaim tata cara Islam yang dianut, anti-benikaan, anti-NKRI, anti-Undang-Undang Dasar 1945. Orang yang menganut paham radikalisme biasanya memiliki keyakinan yang kuat terhadap program yang ingin mereka jalankan, tidak akan segan-segan menggunakan cara kekerasan dalam mewujudkan keinginan, bahwa semua pihak yang berbeda meniru dirinya adalah seorang yang melakukannya. Selanjutnya, pengertian ekstremisme. Ekstremisme adalah kualitas atau keadaan yang menjadi ekstrim atau advokasi ukuran atau pandangan ekstrim. Istilah ini digunakan dalam esensi politik atau agama, yang merujuk pada ideologi yang dianggap berada jauh di luar sikap masyarakat pada umumnya. Ekstremisme juga dapat berkaitan dengan agama, ras, ideologi, politik, atau kumpulan tertentu. Adapun ciri-ciri ekstremisme meliputi aktivitas sikap atau tindakan yang meliputi batas tidak toleran terhadap perbedaan pendapat dalam kelompoknya, membuat dominasi terhadap pihak lain. Selanjutnya adalah intoleransi. Intoleransi adalah sikap abadi atau rasa tidak pedulian terhadap eksistensi orang lain yang berbeda, baik itu perbedaan agama, suku, ras, budaya, kemampuan, ataupun penampilan. Intoleransi membuat seseorang menjadi tidak menghormati dan menghargai perbedaan, sehingga dapat menciptakan perpecahan. Beberapa contoh sikap intoleransi diantaranya adalah melarang aktivitas keagamaan, diskriminasi atau dasar keyakinan atau agama, intimidasi, dan pemaksaan. Kurangnya penanaman nilai-nilai toleransi dapat mengakibatkan terjadinya berbagai kasus intoleransi di masyarakat. Materi selanjutnya yaitu terorisme. Terorisme adalah pengguna kekerasan dan ketakutan secara sengaja untuk mencapai tujuan politik atau ideologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terorisme didefinisikan sebagai pengguna kekerasan menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan terutama tujuan politik. Terorisme dapat dilakukan oleh pelaku yang tidak bergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau menurut peraturan angkatan bersenjata tersebut. Terorisme seringkali dilakukan dengan mengatasnamakan agama, meskipun sebenarnya tidak ada kaitan dengan agama. Terorisme dapat mempunyai dampak seperti penyerangan hingga pembunuhan diri. Beberapa bahaya erit yang dapat berujung pada kekerasan dan kerugian individu dan masyarakat. Ideologi-ideologi dapat dimanipulasi untuk mempengaruhi individu-individu yang rentan, khususnya kaum muda yang mungkin tertarik pada rasa memiliki dan tujuan yang ditawarkan oleh kelompok-kelompok tersebut. Intoleransi seringkali menjadi titik awal terbentuknya realisme yang kemudian dapat berujung pada imperialisme dan akhirnya terorisme. Konten online tidak toleran sangat berbahaya karena dapat menyebar dengan cepat dan mempengaruhi banyak orang. Pertanyaan untuk mencegah dan melawan intoleransi, radikalisme, dan nasionalisme, kekerasan melalui pendidikan, peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Dampak dari ideologi ini tidak hanya terbatas pada orang dewasa atau organisasi ekstremis, mereka juga dapat menyusup ke lembaga pendidikan dan pengaruhnya generasi muda. Oleh karena itu, sangat penting untuk melindungi sistem pendidikan dari rakyat dan ekstremisme. Kesimpulannya,
Ekstremisme, radikalisme, intoleransi, jangan terorisme merupakan ideologi berbahaya yang dapat berujung pada kekerasan dan kerugian bagi individu dan masyarakat. Penting untuk mencegah dan melawan ideologi-ideologi ini melalui pendidikan, peningkatan kekerasan, dan keterlibatan masyarakat. Berikut beberapa cara untuk mencegah ERIT. Salah satu cara untuk mencegah radikalisme dan terorisme adalah dengan memberikan pendidikan yang akurat dan tepat, termasuk mendidik anak dan remaja yang masih dalam proses pembentukan kepribadian agar tidak terlibat realisme dan terorisme. Gunakan media sosial. Media sosial dapat digunakan untuk mencegah radikalisme dan terorisme dengan menyebarkan pesan-pesan positif melawan pesan-pesan negatif. Hal ini dapat dilakukan dengan menyebarkan pesan-pesan positif dan melaporkan pesan-pesan negatif. Mempromosikan kearifan lokal juga bisa menjadi cara efektif untuk mencegah radikalisme. Baiklah, itu dia tadi materi yang telah saya sampaikan. Semoga dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan. Saya akhiri, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.